dengan 200 gram. Nah, di mana waktunya berarti waktu pada pemanas B itu sama dengan T. Oke, yang ditanya di soal apa di sini? Yang ditanya di soal di sini adalah waktu T-nya berapa sekon. Jadi yang ditanyakan di soal adalah pemanas B-nya itu dipanaskan dalam berapa sekon ya berarti. Yang ditanya di soal adalah besar T. Oke, sekarang kita jawab teman-teman. Nah, untuk menjawab soal ini kita perhatikan ini kasusnya proses pemanasan air, proses pemanasan air. Kalau proses pemanasan air berarti prosesnya itu mengubah energi listrik, mengubah energi listrik menjadi energi kalor, menjadi energi kalor. Nah, kalau mengubah energi listrik menjadi energi kalor, berarti di sini kita tinggal cari besar energi listriknya berapa, energi kalornya berapa. Nah, energi listrik simbolnya itu W besar, di mana energi listrik ini rumusnya adalah daya dikali waktu. Nah, untuk energi kalor itu simbolnya Q besar, rumusnya adalah massa kali kalori jenis air dikali perubahan suhu atau ditulis M kali C kali delta T ya. Oke, berarti pertama kita tinjau pemanas A, habis itu kita tinjau pemanas B ya. Tinjau pemanas A. Nah, pada pemanas A kita perhatikan di sini berarti daya pada pemanas energi listrik pada pemanas A berapa? Daya A dikali waktu A ya, daya A dikali waktu A, dan energi listrik atau energi kalor pada pemanas A itu berarti QA sama dengan MA dikali kalori jenis air dikali perubahan suhunya. Oke, besaran-besarannya tinggal teman-teman masukin aja. Untuk energi listrik pada pemanas A, berarti kita langsung masukin, kan kata dia dayanya 200 watt ya di sini. Berarti energi listriknya adalah 200 watt dikali waktunya. Waktunya perhatikan 105 sekon. Berarti 200 dikali 105 itu besarnya adalah 21.000. Satuan energi listrik adalah joule ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita cari energi kalornya. Kita cari energi kalor. Berarti energi kalor pada pemanas A adalah massa A kali kalori jenis air dikali perubahan suhu. Massanya 200 gram. Kalori jenis airnya itu 4,2 dikali perubahan suhu 20. Berarti kalori energi kalor pada pemanas A adalah 16.800 joule. Oke, dari energi listrik dan energi kalor ini kita dapatkan satu besaran lagi yaitu efisiensi. Berarti efisiensi pada pemanas A itu dirumuskan oleh energi kalor pada pemanas A dibagi energi listrik pada pemanas A. Nah, energi kalor ini udah kita hitung tadi besarnya adalah 16.800 joule dibagi energi listrik pada pemanas A yaitu 21.000 joule, sehingga besar efisiensi pada pemanas A adalah 0,8. Ini efisiensi pada pemanas A ya. Nah, selanjutnya kita udah meninjau pemanas A, selanjutnya kita meninjau pemanas B. Kita tinjau pemanas B. Oke, untuk meninjau pemanas B sama kita tinjau energi listrik pada pemanas B dan kita tinjau juga energi kalor pada pemanas B. Energi listrik pada pemanas B berarti simbolnya WB ya. Rumusnya sama, berarti daya B dikali waktu B. Oke, kita masukin aja teman-teman daya B-nya itu berapa? Dayanya 200 watt juga. Dikali waktu B. Waktu B-nya itu adalah T. Oke, energi kalor pada pemanas B itu kita hitung. Energi kalor pada pemanas B berarti massa B dikali kalori jenis air dikali perubahan suhu B ya. Nah, massa B-nya sama 200 dikali kalori jenis airnya 4,2 dikali perubahan suhunya 20. Oke, ini kalau kita udah hitung besarnya juga sama seperti kalau energi kalor pada pemanas A yaitu 16.800 joule. Kayak gitu. Oke. Sama seperti cara pertama kita hitung efisiensinya di sini, kita hitung efisiensi pada pemanas B. Efisiensi pada pemanas B berarti energi kalor pada pemanas B dibagi energi listrik pada pemanas
B. Energi kalor pada pemanas B itu besarnya 16.800 dibagi energi listrik pada pemanas B yaitu 200 T, berarti 200 T. Oke, 16.800 dibagi 200 T itu sama dengan 84 dibagi. Oke, sebentar. Sama dengan, ini kita coret ya. Nolnya kita coret 2, berarti sama dengan 84 dibagi T ya. Nah, ini 84 per T itu adalah efisiensi pada pemanas B. Nah, bagaimana menghubungkan antara efisiensi B dengan efisiensi A? Caranya kita tinggal baca soalnya di sini, teman-teman. Kata soalnya itu adalah jika pemanas B memiliki efisiensi 75% dari efisiensi pemanas A, berarti gimana kasusnya? Kasusnya itu yang pertama, efisiensi pemanas B sama dengan 0,75 dikali efisiensi pemanas A. Berarti efisiensi pemanas A kita masukin ya. Berarti efisiensi B sama dengan 0,75 dikali efisiensi pemanas A. Nah, karena kita menggunakan syarat batas ini, teman-teman, nah selanjutnya kita tinggal masukin aja besaran-besaran yang udah kita hitung. Besaran-besaran yang udah kita hitung, tadi efisiensi A besarnya 0,8 yang ini. Efisiensi A tadi udah kita hitung besarnya 0,8. Efisiensi B juga udah kita hitung 84 per T. Oke, nah ini efisiensi A dengan efisiensi B kita masukin ke syarat batas ini. Kita masukin ke syarat batas ini. Oke, jadi bagaimana? Kita lanjut di sini aja ya. Efisiensi B sama dengan 0,5 dikali efisiensi pemanas A. Efisiensi B tadi besarnya adalah 84 per T, berarti 84 per T sama dengan 0,75 dikali efisiensi pemanas A. Efisiensi pemanas A tadi kita udah hitung besarnya adalah 0,8 ya, besarnya 0,8. Oke, sehingga waktunya kita tinggal hitung ya. Besar T-nya adalah 140 detik atau 140 sekon. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 29 adalah 140 sekon atau 140 detik. Karena yang ditanya di soal adalah waktu T-nya, waktu T pada pemanas B. Oke, seperti itu untuk nomor 29. Oke, jadi kakak ulangi ya. Yang pertama, kita harus tahu untuk pemanas A dan pemanas B ini itu ada dua pemanas, ada pemanas A dan pemanas B. Nah, prosesnya itu adalah proses pemanasan air. Pada proses pemanasan air, proses fisika yang terjadi adalah mengubah energi listrik menjadi energi kalor. Karena mengubah energi listrik menjadi energi kalor, kita cari besar energi listriknya berapa, besar energi kalor berapa. Energi listrik rumusnya tadi kita udah buat di sini adalah energi listrik rumusnya adalah daya dikali waktu. Energi listrik rumusnya daya dikali waktu, sedangkan energi kalor itu rumusnya adalah massa dikali kalori jenis dikali perubahan suhu. Jadi kita cari dua elemen di pemanas A kita cari, pemanas B kita cari. Kalau soalnya ada 3 pemanas, pemanas C, berarti sama kita tinjau pemanas C juga. Tapi karena di soal ini ada 2 pemanas, kita tinjau pemanas A, kita tinjau pemanas B. Oke. Sekarang kita cari energi listrik pada pemanas A. Setelah itu kita cari energi kalor pada pemanas A. Kalau teman-teman udah dapat, nanti teman-teman hitung efisiensi. Efisiensi itu rumusnya energi kalor dibagi energi listrik. Nah, setelah teman-teman dapat, teman-teman tinjau lagi pemanas B. Setelah teman-teman tinjau pemanas B, teman-teman menggunakan syarat batas. Syarat batas di soal itu apa? Tadi pemanas B memiliki efisiensi 75% dari efisiensi pemanas A. Kalau di fisika kita bisa tulis efisiensi B sama dengan 0,75 dikali efisiensi A. Sehingga efisiensi B yang udah kita hitung, efisiensi A yang udah kita hitung, kita tinggal masukin di sini sehingga kita dapat waktu pada pemanas B besarnya adalah 140 sekon. Oke, seperti itu.
Oke, bagaimana adik-adik, ada yang mau ditanyakan untuk nomor 29? Gimana? Udah kalau udah ngerti. Juan bisa, Juanita? Insya Allah bisa. Oke, Medina bisa, Medina? Ya Kak. Oke, Shiva bisa? Bisa, Kak. Oke, kalau udah bisa kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 30 ya teman-teman. Suatu gas monoatomik memiliki tekanan 40 kilopascal dengan volume mula-mula 62,5 ml. Oke, untuk soal ini seperti biasa kita tulis diketahui di soalnya. Oke, diketahui di soal adalah tekanan 40 kilopascal, berarti tekanan itu P besar ya. Oh, P besar, tekanan itu adalah 40 kilopascal. 40 kilopascal itu berarti 40.000 pascal. Dengan volume mula-mula berarti V0, volume mula-mula 62,5 ml. Kalau 62,5 ml kita ubah ke meter kubik, caranya kita kali 10 pangkat min 6. Berarti 62,5 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik ya. Nah, kemudian volume gas tersebut diubah menjadi 1,5 kali semula. Berarti volume akhir atau V2, ini V1 ya, volume mula-mula. Volume akhir adalah V2, yaitu 1,5 dikali volume awal. Volume awalnya adalah 62,5, berarti kita kali aja 1,5 dikali 62,5 dikali 10 pangkat min 6, sehingga volume akhir atau volume 2 sama dengan 93,75 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik, itu volume akhir. Nah, yang proses di soal prosesnya adalah tekanan tetap. Kalau tekanan tetap berarti prosesnya proses isobarik karena tekanan konstan. Tekanan konstan itu nama proses termodinamika adalah proses isobarik. Kalau suhu konstan berarti proses isotermik. Kalau volume konstan berarti prosesnya isokorik. Oke, yang ditanya di soal apa di sini? Yang ditanya di soal adalah energi kalor. Energi kalornya berapa? Berarti yang ditanya Q besar ya. Energi kalor. Oke, sekarang kita jawab. Kita jawab. Nah, energi kalor pada proses ini, pada proses gas monoatomik dengan tekanan konstan itu dirumuskan oleh energi kalor sama dengan 5/2 kali tekanan dikali volume akhir dikurangi volume awal. 5/2 kali tekanan kali volume akhir dikurang volume awal. Sehingga kita langsung masukin aja ya, karena besaran-besarannya udah ada. Tekanannya 40.000. Oke, kita masukin aja 40.000 dikali volume akhir. Volume akhirnya 93,75 dikurangi volume awal. Volume awalnya 62,5. Baru kita kali dengan 10 pangkat min 6. Oke, ini teman-teman tinggal hitung. Kalau udah dihitung besarnya adalah 3,125 Joule. Jadi kalau udah dihitung besar energi kalor adalah 3,125 Joule. Nah, untuk melihat dia menyerap kalor atau melepas kalor, kita lihat aja energi kalornya itu positif atau negatif. Kalau energi kalornya itu positif, berarti dia melepas kalor. Melepas kalor. Kalau dia tandanya positif berarti menyerap kalor. Energi kalornya itu menyerap kalor.
Oke, seperti itu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 30 adalah yang E. Jadi rumus ini teman-teman bisa gunain kalau misalnya prosesnya itu gas monoatomik dengan tekanan tetap. Jadi energi kalor dirumuskan oleh 5/2 dikali tekanan dikali perubahan volume. Perubahan volume itu volume akhir dikurang volume awal. Oke, karena Q-nya itu bertanda positif 3,125 Joule, berarti energi kalornya itu menyerap. Jadi maksudnya sistem menyerap kalor sebesar 3,125 Joule. Oke, seperti itu. Karena yang ditanya di soal adalah energi kalor. Energi kalor yang dimaksud adalah Q besar. Ini untuk nomor 30. Jadi rumus ini juga ini termasuk cara cepat juga ya. Cara cepatnya teman-teman tinggal pakai rumus ini aja. Jadi nggak perlu gunakan rumus yang lain. Oke, seperti itu. Ini untuk nomor 30. Oke, kita lanjut ke nomor 31. Mesin kalor ideal memiliki efisiensi 50% pada reservoir suhu tinggi 800 Kelvin. Diinginkan efisiensi mesin menjadi 60% dengan menurunkan suhu rendah sebesar 10%. Maka yang dilakukan adalah, oke, di sini kasusnya adalah mesin kalor. Mesin kalor ini sama dengan mesin pemanas, sama dengan mesin Carnot. Nah, rumus pada mesin Carnot itu teman-teman harus hafal. Ini kakak buat rumusnya untuk mesin Carnot. Itu dirumuskan oleh efisiensi Carnot sama dengan 1 dikurangi suhu rendah TC dibagi suhu tinggi TH, di mana TC itu suhu rendah, kalau TH itu suhu tinggi. C ini kalau misalnya teman-teman mau ingat, C itu cold ya. Cold itu dingin. Dingin itu maksudnya suhu yang lebih rendah. Kalau TH suhu tinggi itu maksudnya hot. TH itu hot, maksudnya suhu yang lebih tinggi. Jadi rumus mesin Carnot itu teman-teman tinggal gunain efisiensi Carnot sama dengan 1 dikurang TC per TH. Oke, sekarang kita jawab soalnya. Awalnya mesin kalor memiliki efisiensi 50%. Jadi ini kondisi awal ya. Kondisi awal yang harus kita hitung adalah besar TC-nya, karena suhu tinggi udah ada di soal, teman-teman. Suhu tingginya udah ada, besarnya adalah 800 Kelvin. Jadi pertama kita cari suhu rendah dulu ya. Oke, dari rumus efisiensi sama dengan 1 dikurang TC per TH. Efisiensinya 50%, berarti 0,5. Sama dengan 1 dikurang TC per TH. TC-nya belum ada di soal, kita cari. Suhu tingginya udah ada, besarnya 800. Sehingga suhu rendah atau TC kita dapatkan besarnya adalah 400 Kelvin. Jadi besar suhu rendah atau TC besarnya adalah 400 Kelvin. Oke, selanjutnya kita lanjut baca soalnya. Diinginkan efisiensi mesin menjadi 60%. Oke, berarti ini kondisi akhir. Kondisi akhirnya efisiensinya adalah 60%. Dengan cara, kata dia apa soalnya? Menurunkan suhu rendah sebesar 10%. Berarti suhu rendah atau TC ini diturunkan 10%, teman-teman. Jadi suhu rendahnya diturunkan 10%. Berarti suhu rendah akhirnya berapa? Kalau turun 10%. Berarti TC akhir kalau dari 400 Kelvin turun 10%, berarti suhu rendah akhirnya kondisinya adalah 360 Kelvin karena turun 10% ya. Oke. Yang ditanya di soal apa? Yang ditanya di soal adalah yang dilakukan terhadap suhu tinggi, karena di sini variabelnya itu suhu tinggi semua. Jadi yang ditanya di soal adalah yang dilakukan terhadap suhu tinggi. Nah, baru kita jawab. Nah, untuk mencari suhu tinggi akhir, kita menggunakan rumus efisiensi akhir ya. Berarti pakai kondisi akhir. Nah, untuk kondisi akhir kita gunakan efisiensi akhir sama dengan 1 dikurangi TC akhir dibagi suhu tinggi akhir ya. Nah, efisiensi akhir besarnya berapa? Efisiensi akhir besarnya 60%. 60% sama dengan 0,6 sama dengan 1 dikurangi suhu rendah akhir. Suhu rendah akhir adalah 360 Kelvin ya, dibagi suhu tinggi
akhir. Oke, teman-teman tinggal hitung suhu tinggi akhirnya, kita dapat suhu tinggi akhirnya besarnya adalah 900 Kelvin. Ini suhu tinggi akhirnya ya, 900 Kelvin. Nah, baru sekarang kita membandingkan apakah si suhu tingginya itu naik atau turun. Jadi sekarang kita tinggal lihat, kan kondisi awal suhu tingginya itu besarnya 800. Kondisi akhir suhu tingginya 900. Berarti suhu tinggi mengalami kenaikan. Oke, kita bisa tulis di sini ya. Suhu tinggi mengalami kenaikan, yaitu kenaikannya berapa Kelvin? Kenaikannya adalah 900 dikurang 800, berarti kenaikannya 100 Kelvin. Oke, karena dia mengalami kenaikan 100 Kelvin, kita tinggal hitung persentase kenaikan menggunakan konsep persentase naik sama dengan kenaikan dibagi suhu awal dikali 100%. Oke, ini tinggal kita hitung ya. Berarti persentase kenaikan itu sama dengan kenaikannya berapa? 100 Kelvin, awalnya 800 Kelvin, baru dikali 100%. Berarti persentase kenaikan bisa kita hitung besarnya adalah persentase kenaikan sama dengan 12,5%. Jadi persentase kenaikan suhu tinggi adalah 12,5%. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 31 adalah yang D. Menaikkan suhu tinggi sebesar 12,5%. Oke, kakak ulangi. Yang pertama ini kan kasusnya mesin kalor. Mesin kalor bisa kita katakan mesin Carnot, bisa kita katakan mesin pemanas. Pada mesin Carnot, mesin kalor atau mesin pemanas, itu rumus efisiensi Carnot. Efisiensi itu simbolnya eta, bacanya eta. Rumusnya adalah 1 dikurang suhu rendah dibagi suhu tinggi. Suhu rendah simbolnya TC, suhu tinggi simbolnya TH. Jadi di soal ini kita tinggal menggunakan satu rumus ini aja sebenarnya teman-teman. Tinggal kita lihat kondisi awal dengan kondisi akhir. Kalau kondisi awal, efisiensi awal, suhu rendah awal, suhu tinggi awal. Kalau kondisi akhir, efisiensi akhir, suhu rendah akhir dengan suhu tinggi akhir. Oke, karena besaran-besaran udah ada, tinggal teman-teman masukin. Yang pertama teman-teman cari apa dulu di sini? Yang pertama teman-teman cari di sini adalah suhu rendah awal. Suhu rendah awalnya karena belum diketahui di soal. Yang baru diketahui adalah suhu tinggi awalnya, yaitu 800 Kelvin. Nah, kita cari, kita dapat besarnya 400 Kelvin. Nah, baru kita lanjut baca soalnya. Kata soalnya adalah suhu rendahnya diturunkan sebesar 10%. Oke, kalau 400 Kelvin turun 10%, berarti jadinya berapa suhu rendah akhirnya? Suhu rendah akhirnya jadinya 360 Kelvin karena 400 Kelvin kalau turun 10% berarti 400 dikali 0,1. 400 kali 0,1 berarti 40. Kalau turun berarti 400 dikurang 40, berarti akhirnya suhu rendah akhirnya adalah 360 Kelvin, kayak gitu. Nah, kata soalnya kan diinginkan efisiensi mesin menjadi. Teman-teman perhatikan ada kata menjadi. Artinya kita ingin efisiensi akhirnya berubah. Oke, berarti kita menggunakan rumus efisiensi akhir sama dengan 1 dikurang suhu rendah akhir dibagi suhu tinggi akhir. Efisiensi akhir masukin, suhu rendah akhir masukin, nanti kita dapat besar suhu tinggi akhirnya. Kita dapat suhu tinggi akhirnya 900 Kelvin. Nah, untuk membandingkan antara suhu tinggi akhir dengan suhu tinggi awal, kita tinggal lihat aja. Suhu tinggi awalnya kan 800, suhu tinggi akhirnya 900. Berarti suhu tinggi mengalami kenaikan. Kenaikannya adalah 100 Kelvin. Untuk mencari persentase kenaikan, kita menggunakan konsep persentase kenaikan adalah kenaikan dibagi suhu awal dikali 100%. Berarti persentase kenaikan 100 dibagi 800 kali 100%, sehingga persentase naik adalah 12,5%. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D dengan menaikkan suhu tinggi sebesar 12,5%. Oke, ini adalah nomor 31. Oke, gimana teman-teman? Ada dulu nomor 31. Oke, Medina bisa, Medina? Bisa, Kak. Juanita?
Bisa. Shiva. Bisa Kak. Ini Shiva yang alternatif bukan? Bukan ya? Ya Kak. Oh. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya, nomor 32. Dua buah permukaan suatu danau terdapat dua gabus yang terpisah satu sama lain sejauh 60 cm. Keduanya naik turun bersama permukaan air dengan frekuensi 2 getaran per detik. Oke, kita buat untuk nomor 32 itu diketahui. Nah, yang diketahui apa aja di soal ini? Dua buah permukaan satu danau terdapat dua gabus. Perhatikan, dua gabus. Berarti kita buat ada gabus pertama dengan gabus kedua. Kedua gabus ini terpisah sejauh 60 cm. Berarti kedua gabus ini terpisah sejauh 60 cm. Oke. Keduanya naik turun bersama permukaan air dengan frekuensi 2 getaran per detik. 2 getaran per detik artinya frekuensinya 2 Hz karena 1 Hz atau 1 Hz itu definisinya adalah 1 getaran per detik. Kalau frekuensinya 2 getaran per detik, berarti frekuensinya adalah 2 Hz atau 2 getaran per detik karena 1 Hz artinya 1 getaran per detik. Nah, jika sebuah gabus berada di puncak bukit, yang lain berada di lembah gelombang, maka perhatikan di soal satu gabus berada di puncak, sementara gabus yang lain berada di lembah. Berarti gabus yang ini berada di lembah. Sedangkan di antara kedua gabus terdapat satu bukit gelombang. Kita perhatikan di soal, di antara kedua gabus terdapat satu bukit gelombang. Yang ditanya di soal adalah cepat rambat gelombang. Berarti yang ditanya di soal adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang artinya kecepatan gelombang. Kecepatan itu simbolnya V. Jadi yang ditanya cepat rambat gelombang berarti yang ditanya V. Oke, kita jawab. Nah, cepat rambat gelombang itu rumusnya panjang gelombang dikali frekuensi. Cepat rambat gelombang rumusnya panjang gelombang dikali frekuensi ya. Oke, yang harus kita cari di sini apa? Yang harus kita cari adalah panjang gelombang, karena panjang gelombang belum diketahui di soal, sedangkan frekuensinya udah ada. Karena frekuensi udah ada, panjang gelombang belum diketahui, kita cari dulu panjang gelombangnya. Nah, cara mencari panjang gelombang, itu teman-teman perhatikan, ini termasuk gelombang apa? Untuk melihat gelombang, teman-teman lihat di sini karena terdiri dari puncak dan lembah, berarti termasuk gelombang transversal. Kan gelombang ada dua, ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Berarti gelombangnya termasuk gelombang transversal. Transversal itu terdiri dari puncak dan lembah ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke, nah kita perhatikan satu gabus berada di puncak, berarti satu gabus berada di sini ya misalnya. Nah, satu gabus lagi berada di lembah, tapi kita nggak tahu ini ada dua lembah, lembah yang mana. Nah, caranya teman-teman lihat soalnya. Kata soalnya, di antara kedua gabus terdapat satu bukit gelombang. Kakak baca lagi, di antara kedua gabus terdapat satu bukit gelombang. Berarti gabus yang satunya lokasinya di mana? Lokasinya di sini, karena di antara kedua gabus itu terdapat satu bukit gelombang. Bukit gelombang yang dimaksud adalah bukit yang ini ya, bukit yang ini yang dimaksud gelombang. Oke, karena jarak antara kedua gabus adalah 60 cm. Jadi kita buat jarak kedua gabus itu X tadi. Jarak kedua gabus 60 cm. Di mana panjang gelombangnya itu berapa? Itu sama dengan berapa kali panjang gelombang. Kita bisa lihat dari sini ke sini itu sama dengan satu panjang gelombang. Dari sini ke sini sama dengan setengah panjang gelombang. Jadi jarak antara kedua gabus itu sama dengan 1,5 panjang gelombang. Karena satu panjang gelombang itu definisinya itu adalah satu bukit dengan satu lembah. Jadi satu bukit diarsir dengan satu lembah diarsir itu satu panjang gelombang. Kedua gabus ini jaraknya adalah 1,5 panjang gelombang. Oke, kalau kakak boleh tulis seperti ini ya gambarnya kalau untuk satu panjang gelombang. Nah, ini jarak dari sini ke sini itu satu panjang gelombang. Atau misalnya kita punya grafik gelombang seperti ini lagi grafiknya.
Nah, satu panjang gelombang itu definisinya dari sini sampai sini. Itu satu panjang gelombang. Berarti dari gabus 1 ke gabus 2 jaraknya 1,5 panjang gelombang. Sehingga 1,5 panjang gelombang itu sama dengan 60 cm. Berarti panjang gelombang besarnya berapa? 40 cm. Karena panjang gelombang berarti 60 dibagi 1,5. 60 bagi 1,5 hasilnya 40. Jadi panjang gelombangnya adalah 40 cm. Nah, karena yang ditanya di soal adalah cepat rambat gelombang, teman-teman tinggal masukin aja ke rumusnya. Cepat rambat gelombang, panjang gelombang dikali frekuensi. Panjang gelombang udah kita dapat, besarnya 40 cm dikali frekuensi. Frekuensinya 2 Hz. Berarti 40 dikali 2. 40 dikali 2 adalah 80. Satuannya ingat, satuannya cm per second. Nah, ini adalah cepat rambat gelombang tadi, 80 cm per second. Sehingga jawabannya tepat adalah yang C. Seperti itu. Ini untuk nomor 32. Oke, bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, bisa ya teman-teman? Oke, kalau sudah bisa kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 33. Perhatikan gambar loop di bawah ini. Apa sih arti loop itu? Loop itu artinya rangkaian arus tertutup ya. Loop itu rangkaian arus tertutup. Di sini kalau kita lihat bentuknya apa? Bentuknya adalah kawat melingkar. Bentuk kawatnya kita bisa tulis kawat melingkar. Nah, baru kita baca soalnya. Loop berbentuk lingkaran dengan jari R dialiri arus listrik I. Perhatikan, arah arus I itu arahnya searah jarum jam. Karena arah itu ada dua. Ada arah yang searah jarum jam, ada arah yang berlawanan jarum jam. Perhatikan arus I di soal ini adalah searah jarum jam. Menimbulkan medan induksi magnet B di pusat O sepusat pada gambar. Besar dan arah medan magnet tersebut adalah, nah perhatikan pertanyaan di soal adalah besar dan arah medan magnet di pusat ya. Nah, berarti kita tinggal mencari besar medan magnet di pusat. Besar medan magnet pusat untuk kawat melingkar, itu besar medan magnet di pusat, itu rumusnya seperti ini ya. Rumus medan magnet di pusat dirumuskan mu0 dikali I dibagi 2 dikali jari-jari, itu untuk kawat melingkar. Kalau untuk kawat panjang, misalnya kita punya kawat lurus panjang ya. Kawat lurus panjang, ini namanya kawat lurus panjang. Nah, untuk kawat lurus panjang, itu jaraknya, misalnya jaraknya sejauh R ya, untuk titik P. Oke, nah besar medan magnet di titik P untuk kawat lurus panjang, itu besar medan magnet di titik P untuk kawat lurus panjang, rumusnya mu0 I dibagi 2pi dikali jari, bukan jari-jari, maksudnya jarak dari kawat ke titik P. Jadi perhatikan di sini yang ada pi itu untuk kawat lurus panjang. Yang enggak ada pi itu untuk kawat melingkar. Karena soal kita itu berkaitan dengan kawat melingkar, berarti kita menggunakan medan magnet yang rumusnya mu0 atau permeabilitas ruang vakum dikali I atau kuat arus dibagi 2R, atau R itu jari-jari. Sehingga kita menggunakan konsep yang ini. Jadi jawabannya antara D dan A. Jawabannya antara D dan A. Sekarang kita tinggal menentukan arah medan magnet. Untuk menentukan arah medan magnet, kita gunakan yang namanya kaidah tangan kanan. Untuk menggunakan kaidah tangan kanan, kita harus memisahkan arah jempol itu adalah arah medan magnet, sedangkan arah jari itu arah arus listrik. Arah arus listrik itu arah jari, lengkungan jari. Kalau jempol itu untuk arah medan magnet. Oke, kita dapatkan besar medan magnet di titik pusat. Kalau misalnya arah arusnya itu searah jarum jam, besar medan magnet itu masuk tegak lurus bidang gambar ya. Masuk tegak lurus bidang gambar. Sehingga untuk nomor 33 jawaban yang tepat adalah yang D, mu0 I per 2R, di mana arah medan magnet di pusat adalah
tegak lurus, masuk bidang gambar. Oke, kalau kita punya kawat melingkar tapi arusnya bukan searah jarum jam. Misalnya kakak katakan arusnya itu berlawanan jarum jam. Kalau arusnya berlawanan jarum jam, berarti arah medan magnet di pusat kemana? Arah medan magnet ke pusat menggunakan kaidah tangan kanan, arahnya itu menuju mata kita atau tegak lurus keluar bidang gambar. Itu kalau arah I-nya itu searah berlawanan jarum jam. Tapi karena di soal itu I-nya atau arusnya itu searah jarum jam, maka arah medan magnet itu adalah masuk ke dalam, ya. Masuk ke dalam. Atau tegak lurus masuk bidang gambar, seperti itu. Oke, ini untuk nomor 33. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Oke, bisa ya. Nomor 33, ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal nomor 34 ya. Kita lanjut ke soal nomor 34. Oke, sumber arus listrik bolak-balik memiliki amplitudo tegangan 200 volt, frekuensi sudut 25 Hz, dan kapasitas kapasitornya 100 per pi. Karena ini terdiri dari besaran-besaran, teman-teman harus buat diketahuinya. Diketahui yang pertama apa aja di sini? Tegangannya ya, berarti V sama dengan 200 volt. Frekuensi sudut berarti frekuensi ya. Frekuensi sama dengan 25 Hz. Hambatan 200 ohm berarti R besar 200 ohm. Dan kapasitas kapasitornya 100 per pi mikrofarad berarti C sama dengan 100 per pi mikrofarad, berarti kita kali 10 pangkat min 6 farad, karena 1 mikrofarad itu sama dengan 10 pangkat min 6 farad. Kita harus ubah ke satuan SI karena ini masih mikro ya. Perhatikan ini satuannya masih mikrofarad. Nah, yang ditanya di soal apa? Yang ditanya di soal adalah kuat arus yang melalui kapasitor. Jadi yang ditanya di soal adalah arus yang melewati kapasitor, berarti IC ya. I itu arus, C maksudnya yang melewati kapasitor. Oke, baru sekarang kita jawab. Nah, untuk menjawab soal ini bagaimana caranya? Caranya tinggal kita serikan hambatan dengan kapasitor, karena resistor atau hambatan dengan kapasitor disusun secara seri. Berarti kita punya resistor R disusun seri dengan kapasitor C. Nah, dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Tegangan bolak-balik simbolnya sinusoidal. Nah, karena dihubungkan, perhatikan di sini arus total yang melewati hambatan dengan kapasitor itu sama dengan arus yang melewati hambatan atau kita tulis IR sama dengan arus yang melewati kapasitor yang kita tulis IC. Karena rangkaian seri, maka arus yang melewati kapasitor sama dengan arus yang melewati hambatan sama dengan arus total, karena hambatan seri disusun seri. Kalau disusun seri, yang sama itu arus listriknya. Kalau paralel yang sama besar tegangannya. Jadi teman-teman harus ingat kalau misalnya rangkaian seri, maka besar arus listriknya sama. Kalau rangkaiannya paralel berarti besar tegangannya sama. Berarti arus listrik total sama dengan arus listrik yang melewati kapasitor sama dengan arus listrik yang melewati resistor. Oke, arus listrik itu rumusnya tegangan dibagi impedansi. Arus listrik misalnya tegangan dibagi impedansi. Untuk soal seperti ini, impedansi dirumuskan oleh akar R kuadrat ditambah XC kuadrat, sehingga kita masukin aja ya, V dibagi akar R kuadrat ditambah XC kuadrat.
di mana V ini tegangan, R itu hambatan, XC itu reaktansi kapasitif. Di mana reaktansi kapasitif itu dirumuskan oleh 1 dibagi omega dikali C. Oke, kita hitung aja. Berarti reaktansi kapasitif karena di soal belum ada, kita hitung. Omega besarnya sama dengan 2pi dikali frekuensi dikali kapasitas kapasitor. Sehingga reaktansi kapasitif sama dengan 1 dibagi 2pi dikali frekuensi. Frekuensinya 25 dikali kapasitas kapasitor 100 per pi dikali 10 pangkat min 6. Oke, teman-teman tinggal hitung sehingga teman-teman dapat, setelah teman-teman hitung ini pi dengan pi kita coret ya. Sehingga reaktansi kapasitif besarnya setelah dihitung adalah 200 ohm. Oke, sekarang ini kita tinggal masukin ke rumus ini, ke rumus arus listrik. Sehingga arus listrik yang pada kapasitor sama dengan arus total, yaitu tegangan dibagi akar hambatan kuadrat ditambah XC kuadrat. Ini teman-teman tinggal masuk ya, tegangannya 200 volt berarti 200 dibagi akar hambatannya berapa? Hambatannya 200 kuadrat ditambah XC. XC-nya kita hitung 200, berarti 200 kuadrat. Sehingga arus listriknya kita dapat besarnya adalah I sama dengan 200 dibagi 200 akar 2. Sehingga arus listrik kita dapat 200 dengan 200 kita coret ya. Sehingga arus listrik yang mengalir pada kapasitor adalah 1 per akar 2. 1 per akar 2 bisa kita tulis sama dengan setengah akar 2, di mana satuan arus listrik adalah ampere. Satuan arus listrik adalah ampere, sehingga kita dapat besar kuat arus yang melewati kapasitor adalah yang B, setengah akar 2 ampere. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini kakak ulangi untuk menjawab soal ini materinya termasuk arus dan tegangan listrik bolak-balik. Teman-teman sebelumnya udah pernah belajar di SMA ya, soalnya materinya kelas 12. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman tinggal gunakan rumus arus yang mengalir itu sama dengan tegangan dibagi impedansi. Tegangan simbolnya V, impedansi simbolnya Z. Oke, impedansi pada kasus soal seperti ini karena hubungannya antara hambatan dengan kapasitor, berarti reaktansi impedansinya adalah akar R kuadrat ditambah C kuadrat, di mana nilai XC atau reaktansi kapasitif dirumuskan oleh 1 dibagi omega C, omega kecepatan sudut, C kapasitas kapasitor. Oke, disoalkan omeganya itu nggak diketahui, berarti omeganya kita ubah jadi 2pi dikali frekuensi, karena rumus omega atau kecepatan sudut sama dengan 2pi dikali frekuensi. Nah, kita masukin aja karena frekuensi udah ada, kapasitor udah ada, kita tinggal masukin 1 dibagi 2pi dikali frekuensinya 25, kapasitas kapasitornya 100 per pi kali 10 pangkat min 6. Sehingga kita dapat besar reaktansi kapasitif besarnya adalah 200 ohm. Nah, 200 ohm ini kita masukin ke sini, masukin ke nilai XC-nya. Oke, sehingga kita dapat besar arus yang mengalir adalah setengah akar 2 ampere. Oke, ini untuk nomor 34. Oke, bagaimana? Teman-teman ada yang mau ditanyakan soal nomor 34? Oke, bisa ya, teman-teman? Oh, masih sebelum matang ya kayaknya. Oke, kalau udah bisa kita lanjut ke soal nomor 35 ya, teman-teman. Oke, nomor 35 ini SBMPTN 2018. Soalnya adalah spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen dipapari gelombang elektromagnetik hingga tereksitasi.
Atom-atom ini kemudian memancarkan gelombang elektromagnetik sehingga turun ke keadaan eksitasi kedua. Panjang gelombang terbesar dua garis spektral yang dihasilkan adalah, oke, di sini langsung kakak kasih aja ya rumus spektrum atom hidrogen. Rumus pada spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen. Nah, rumusnya untuk spektrum atom hidrogen itu dirumuskan oleh 1/lambda sama dengan konstanta Rydberg dikali 1/NB kuadrat dikurangi 1/Na kuadrat. Ini rumus untuk spektrum atom hidrogen, karena untuk soal nomor 35 kita bicara spektrum atom hidrogen. Oke, seperti itu. Nah, perhatikan di soal, katanya dia gelombang elektromagnetiknya turun ke keadaan eksitasi kedua. Berarti nilai NB sama dengan 2. Oke, di sini kakak kasih keterangannya ya. Keterangannya, lambda itu panjang gelombang. Kalau misalnya R itu konstanta Rydberg besarnya adalah 1,097 dikali 10 pangkat 7 per meter. Kalau NB itu apa? NB itu kulit yang dituju atau kulit elektron asa yang dituju ya, kulit elektron yang dituju. Nah, kalau Na itu apa? Na itu kulit elektron asal atau kulit asal. Oke, kita perhatikan di soal karena dia turun ke keadaan eksitasi kedua, artinya kulit yang dituju sama dengan atau NB itu sama dengan 2. Karena gelombang elektromagnetiknya turun ke keadaan eksitasi kedua, berarti kulit yang dituju atau NB sama dengan 2 ya. Oke, sekarang kalau misalnya NB atau kulit yang ditujunya 2, berarti kulit asalnya dari berapa sampai berapa? Jika NB sama dengan 2, maka kulit asal itu asalnya dari 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau kulit yang ditujunya 3, berarti kulit asalnya 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau kulit yang dituju kulit pertama atau eksitasi pertama, berarti kulit asalnya dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, yang ditanya di soal kan panjang gelombang terbesar dua garis spektrum. Nah, untuk mencari panjang gelombang terbesar, itu kita punya syarat, teman-teman. Panjang gelombang terbesar itu dicapai saat Na atau kulit asalnya kecil ya, sangat kecil. Nah, di sini untuk Na yang sangat kecil berarti nilai Na-nya harus 3 ya. Kalau yang ditanya panjang gelombang terbesar, berarti syaratnya adalah kulit asalnya sama dengan 3. Karena yang ditanya di soal ada 2 garis spektrum, berarti jawabannya 3 dan 4. Kulit asalnya 3 dan 4. Kulit asalnya kita menggunakan 3 dan 4. Oke, yang pertama kita tinjau saat Na sama dengan 3 dulu. Nah, saat Na sama dengan 3, kita masukin aja ke rumusnya. Berarti 1/lambda sama dengan konstanta Rydberg dikali 1/NB kuadrat dikurangi 1/Na kuadrat. Oke, 1/lambda konstanta Rydberg dikali 1/NB. NB atau kulit yang dituju 2, berarti 1/2 kuadrat dikurangi 1 per kulit asal. Kulit asalnya berarti 3 ya. Kita tinjau pertama saat Na sama dengan 3, berarti 3 kuadrat. Oke, ini kita tinggal hitung aja ya. Kita tinggal hitung aja. Berarti nanti kita dapatkan besar panjang gelombangnya adalah 656 dikali 10 pangkat min 9 meter. Berarti panjang gelombangnya sekitar 656 nanometer. Oke, yang kedua kita tinjau saat, karena yang ditanya di soal 2 garis spektrum ya, perhatikan 2 garis spektrum. Kalau yang ditanya di soal 3 garis spektrum, berarti kulit asalnya 3, 4, dan 5. Oke, yang kedua kita tinjau saat kulit asal sama dengan
4. Berarti kita langsung masukin aja 1 per lambda sama dengan konstanta Rydberg dikali 1 per NB kuadrat dikurangi 1 per NA kuadrat ya. Oke, berarti kita tulis 1 per lambda sama dengan konstanta Rydberg dikali 1 per NB. NB nilainya 2 ya, berarti 2 kuadrat dikurang 1 per NA. NA kulit asal. Kulit asalnya 4, berarti 4 kuadrat. Oke, ini tinggal hitung aja teman-teman. Nanti setelah dihitung panjang gelombangnya didapat 486 dikali 10 pangkat min 9 meter. Di mana 1 nanometer sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Sehingga panjang gelombangnya adalah 486 nanometer. Karena yang ditanya di soal dalam satuan nanometer. Perhatikan yang ditanya di soal dalam satuan nanometer. Oke, berarti untuk 2 garis spektrum panjang gelombang terbesarnya adalah jawaban yang B, 656 nanometer dan 486 nanometer. Nah, perlu teman-teman perhatikan konstanta Rydberg ini teman-teman harus masukin ya, besarnya 1,097 kali 10 pangkat 7 ini besaran konstanta Rydberg ini teman-teman harus hafal. Kenapa? Teman-teman perhatikan di nomor 35 itu tidak ditulis besar konstanta Rydberg-nya berapa. Dalam kata lain berarti teman-teman harus hafal besar konstanta Rydberg ini harus hafal besarnya 1,097 dikali 10 pangkat 7 per meter. Gitu. Nah, R ini teman-teman masukin ke sini nanti, dimasukin dikali dengan pecahan ini 1 per 4 dikurang 1 per 9. Nanti teman-teman dapat panjang gelombang yang kita cari 656 nanometer untuk spektrum pertama saat kulit asalnya 3 dan spektrum kedua untuk NA atau kulit asalnya 4 kita dapat panjang gelombangnya adalah 486 nanometer. Nah, kalau soalnya misalnya kakak ganti yang kakak tanya adalah panjang gelombang terkecil. Kan yang ditanya di soal untuk nomor 35 itu panjang gelombang terbesar. Kalau panjang gelombang terbesar dicapai saat NA-nya sangat kecil atau NA-nya 3, 4, 5 itu sangat kecil. Kalau panjang gelombang terkecil berarti dicapai saat kulit asal atau NA itu sama dengan tak hingga. Berarti nanti teman-teman masukin kalau yang ditanya panjang gelombang terkecil, NA-nya masukin tak hingga, di mana 1 dibagi tak hingga nilainya 0. Kayak gitu. Ini untuk soal nomor 35 ya, teman-teman. Mau nanya. Oke. Ya, apa silakan. Buat yang kulit asalnya itu selalu dimulai dari 3. Nah, gini, untuk kulit asal dan kulit yang dituju, kita tulis aja di sini ya. Bentar. Nah, kita kan tadi punya kulit yang dituju. Kulit yang dituju itu tergantung soal. Kalau soalnya eksitasi kedua, berarti kulit yang dituju 2. Kalau eksitasi pertama, berarti kulit yang dituju 1. Kalau eksitasi ketiga, berarti kulit yang dituju 3. Kalau misalnya kakak kasih contoh, kulit yang dituju adalah kulit pertama atau eksitasi pertama. Berarti kulit asalnya dimulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tak hingga. Kalau kulit yang dituju sama dengan 3, kakak kasih contoh berarti kulit asalnya itu mulai dari 4, 5, 6, dan seterusnya, di mana kulit asal ini besarnya lebih besar daripada kulit yang dituju. Kalau kulit yang dituju itu biasanya lebih kecil, kulit asal itu biasanya lebih besar. Jadi kalau kulit yang ditujunya kulit pertama atau eksitasi pertama, berarti kulit asal mulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau kulit yang dituju kulit 3, berarti kulit asalnya mulai dari 4, 5, 6, dan seterusnya. Misalnya kakak kasih contoh nih. Panjang gelombang 2 garis spektral terbesar untuk keadaan eksitasi pertama. Oke. Kalau keadaan eksitasi pertama berarti NB sama dengan 1. Berarti kulit asalnya 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalau yang ditanya panjang gelombang terbesar berarti dicapai saat NA sama dengan 2. Kalau ditanya 2 garis spektrum berarti NA-nya 2 dan 3. Kalau ditanya 3 garis spektrum berarti NA-nya 2, 3, 4. Kalau 4 berarti 2, 3, 4, dan 5. Oke, kayak gitu ya. Untuk kulit asal dan kulit yang dituju itu ngelihat kulit yang dituju. Kulit asal itu ngikutin aja. Kulit asal ngikutin kulit yang dituju. Itu untuk kulit elektron. Intinya teman-teman harus hafal rumus spektrum atom hidrogen. 1 dibagi lambda sama dengan konstanta Rydberg dikali 1 per NB kuadrat dikurang 1 per NA kuadrat.
Nanti teman-teman tinggal hitung hasilnya. Oke, seperti itu kira-kira. Ya, kamu kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, tidak ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu nomor 36. Oke, sebelum kakak jawab, coba teman-teman latihan dulu sebentar. Kira-kira nomor 36 ini jawabannya yang mana? Soalnya nomor 36 ini teori, dan kalau soal teori teman-teman harus bisa dan harus benar. Kalau soal hitung-hitungan mungkin sulit, kalau harus hitung-hitung. Kalau soal teori ya berarti harus bisa, maksudnya harus benar jawabannya. Oke, latihan dulu nomor 36, sekitar 2 menit, kira-kira jawabannya yang mana? Ini sih, ini satu ada satu. Ini jadi 3, ini jadi 1, ya 2. Apa sih kita satu sini? Iya. Oke, gimana udah ketemu jawabannya? Juandita jawabannya yang mana? B mungkin. Juandita B. Iya, kayaknya. Oke, Medina yang mana Medina? Gak tahu. Oh, belum ya, belum tahu. Kalau Syifa? Nggak tahu, Kak. Oke, tadi Juandita jawab yang B ya. Oke, nah jawaban Juanita benar ya, jawabannya yang B. Oke, selamat ya, Anda benar. Oke, kita jawab bagaimana cara menjawab soal seperti ini. Teman-teman perhatikan yang ditanya di soal adalah urutan dari atas ke bawah. Jadi urutan dari atas ke bawah itu apa? Perhatikan gelombang radio, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, radiasi gamma, itu semakin ke bawah, itu apanya yang semakin besar? Semakin ke bawah apanya yang semakin besar? Frekuensinya semakin besar. Frekuensi semakin besar karena frekuensi terbesar itu milik sinar gamma. Frekuensi terbesar itu milik sinar gamma. Kalau panjang gelombang terbesar itu milik gelombang radio, karena frekuensi dengan panjang gelombang berbanding terbalik. Frekuensi dengan panjang gelombang berbanding terbalik artinya kalau frekuensinya besar, panjang gelombangnya pendek. Oke? Berarti semakin ke bawah, panjang gelombang semakin kecil, panjang gelombang semakin kecil. Oke, sekarang kita lihat energi foton karena di sini energi foton. Perhatikan teman-teman, energi foton itu rumusnya adalah konstanta Planck dikali frekuensi. Nah, ini adalah konstanta Planck yang besarnya 6,6 kali 10⁻⁴ Joule ya, konstanta Planck, di mana F adalah frekuensi. Foton maksudnya energi foton. Oke, teman-teman perhatikan di sini, energi foton sebanding dengan frekuensi. Perhatikan, energi foton itu sebanding dengan frekuensi. Kalau sebanding dengan frekuensi artinya apa? Artinya saat frekuensinya besar, maka energi foton juga ikut besar. Karena energi foton dengan frekuensi sebanding ya. Karena energi foton dengan frekuensi sebanding, berarti semakin ke bawah, karena frekuensi semakin besar, energi foton juga semakin besar. Energi foton semakin besar. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 36 adalah yang B. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, ada pertanyaan dulu nomor 36. Jadi, teman-teman tinggal ingat dua ini aja. Frekuensi terbesar itu milik sinar gamma, panjang gelombang terbesar milik gelombang radio. Kalau teman-teman udah hafal ini, dan teman-teman hafal konsep frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang, nanti teman-teman bisa jawab soal ini.
Untuk energi foton, teman-teman tinggal lihat energi foton rumusnya konstanta Planck dikali frekuensi. Berarti energi foton sebanding dengan frekuensi. Karena energi foton sebanding dengan frekuensinya rendah, energi foton juga rendah. Oke, karena frekuensi 30. Kalau radiasi gamma, ingat selalu frekuensi terbesar milik radiasi gamma, gelombang radio yang terbesar itu panjang gelombang, atau dalam kata lain frekuensi terkecil. Kalau radiasi gamma dalam kata lain panjang gelombangnya terkecil. Oke, ada pertanyaan dulu nomor 36. Bisa ya, teman-teman? Iya. Oke, waktunya tinggal 3 menit. Teman-teman mau nanya apa ini? Waktu tinggal 3 menit. Bebas aja mau tanya apa. Kayaknya nanti dikirim nggak? Kenapa Syifa? Lagi mikirin? Oke. Kalau Juanita ada pertanyaan? Juanita? Kapan bahas menggunakan Oke, kurang jelas ya. Sorry, ini oke, diulangi. Juanita ada pertanyaan. kita kapan-kapan bahas soal Ditulis aja di ini, ditulis aja pertanyaannya apa. Oh, nggak jadi ya? Oh iya, oke, nggak apa-apa ya. Oke, karena waktunya udah 17.59, semoga ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat, teman-teman. Terima kasih sudah hadir di pertemuan ini sampai akhir. Oke, yang semoga ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya kakak minta maaf. Kakak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama.